didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya, Rumeda Rizal, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Pemirsa, jemaah haji khusus Multazam Utama telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Meski rangkaian ibadah telah berakhir, jemaah diajak untuk tetap menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan amal ibadah dan pertahankan akhlak yang baik setelah kembali ke tanah air. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, lontar jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i, jemaah haji khusus Multazam Utama memasuki tahap persiapan kepulangan ke tanah air. Di tengah suasana syukur atas tuntasnya pelaksanaan haji, pembimbing ibadah haji Multazam Utama mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya justru dimulai saat jemaah kembali ke kehidupan sehari-hari. Kemabruran haji tidak hanya diukur dari sempurnanya pelaksanaan rukun dan wajib haji, namun juga dari kemampuan seseorang menjaga nilai-nilai ibadah yang telah diperoleh selama berada di Tanah Suci. Jemaah diajak untuk terus meningkatkan kualitas salat berjamaah, memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga silaturahmi, serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat, dan kita sudah punya modal yang sangat kita harapkan, kita andalkan, yaitu haji mabrur. Maka diusahakan setelah haji ini keilmuannya ditingkatkan, mengajinya Al-Quran dan Sunnah ditingkatkan, mendatangi majelis-majelis taklim juga ditingkatkan, yang tujuan utamanya tidak hanya mencari popularitas, tetapi ingin menjadi orang yang alim dan faqih. Karena menjadi dengan orang yang alim dan faqih, maka tipu daya setan insya Allah tidak akan tembus pada diri kita. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Setan itu sangat berat menghadapi orang yang faqih daripada orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak faqih, tidak paham. 1000 hamba. Faqihun wahidun asyaddu min alfi abid, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tetapi tidak alim, tidak berilmu. Jemaah haji khusus Multazam Utama berharap seluruh ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menjaga istiqomah dalam beribadah agar meraih dan mempertahankan predikat haji. Dari Kota Makkah, Arab Saudi, Bayu Prawidanto, Metro TV. Sementara itu, pemirsa, Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Samsurija, mengungkapkan berbagai problematika penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan penanganannya. Berikut wawancara jurnalis Metro TV Awad Osmar Bey bersama Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Samsurija di Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, puncak ibadah haji di Arab Saudi telah selesai. Para jemaah haji akan segera pulang ke tanah air. Namun, sejumlah persoalan sempat muncul ketika puncak haji di Ar-Musna. Untuk membahas soal itu, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Cucun Samsurijal, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR tahun 2006. Pak, apa hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan haji tahun 2022? Ya, pertama kita evaluasi bukan hanya dari sisi temuan yang negatif saja. Yang positifnya kita akan sampaikan bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini yang perdana diselenggarakan oleh kementerian yang pertama dibentuk di negara kita, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, ini sudah menorehkan sejarah yang luar biasa, membuat satu catatan-catatan perbaikan dari kelemahan atau kekurangan-kekurangan haji di masa-masa sebelumnya. Yang paling utama adalah satu, kesehatan. Ini mengenai kesehatan sejak dirubah kebijakan di undang-undang bahwa pusat kesehatan haji itu dulu di Kementerian Kesehatan, sekarang dipindah ke Kementerian Haji, belum begitu match ya,
Karena dokter-dokter yang mungkin direkomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk menjadi tim pusat kesehatan haji ini belum bisa settle dengan semuanya dan tugas fungsinya seperti apa. Dulu kan komandonya adalah ada kapus haji, ini satu. Termasuk juga anggaran kan masih belum full, sehingga terjadi keterlambatan obat masuk ke misalkan kloter-kloter atau masuk ke satelit-satelit di sektor-sektor. Nih, catatan kesehatan yang perlu menjadi perhatian. Berbagai keluhan yang muncul dan permasalahan yang muncul itu ditimpahkan kepada KBIH. Itu gimana respon Bapak? Nah, saya ingin menyampaikan kepada semuanya, KBIH ini jangan dianggap rival, jangan dianggap kompetitor. Justru KBIH ini harus jadikan mitra. Ya, KBIH ini perjalanannya panjang. Sebelum Kementerian Haji berdiri ini, KBIH itu dari dulu bagaimana membina umat, mendidik umat dengan langkah yang panjang. Ada orang yang mau berangkat haji 3 tahun lagi, dia sudah belajar manasik. Ya. Adapun sekarang masa transisi Kementerian Haji ini ingin bagaimana melayani jemaah dengan baik supaya KBIH tidak terlalu depan merasa bahwa jemaah ini punya sendiri, itu tinggal dilakukan pembinaan. Bukan sekarang KBIH ini semua sedikit-sedikit misalkan diancam akan dibubarkan atau apa. Nah, negara ini justru kita harus berterima kasih kepada para tokoh-tokoh ulama yang mereka mendirikan KBIH ini membina umatnya. Terima kasih Pak. Yes. Pemirsa, setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia mulai kembali ke tanah air secara bertahap. Hari ini sebanyak 17 kloter jemaah haji dijadwalkan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Hari ini menjadi awal fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Sebanyak 17 kloter dengan 66.798 jemaah haji dijadwalkan akan diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz menuju ke berbagai debarkasi di Indonesia. Ribuan jemaah dari berbagai kelompok terbang mulai bergerak meninggalkan Tanah Suci setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Jemaah diberangkatkan dari hotel menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah menggunakan armada bus yang telah disiapkan. Petugas penyelenggara ibadah haji mendampingi jemaah mulai dari proses keberangkatan, pemeriksaan dokumen perjalanan, hingga proses keberangkatan di bandara. Fase pemulangan ini menandai berakhirnya perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia yang telah menjalankan berbagai rangkaian ibadah mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, melempar jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Untuk memastikan kelancaran proses pemulangan, petugas memberikan pendampingan khusus pada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta jemaah dengan risiko kesehatan yang tinggi. Seluruh proses kepulangan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kloter. Jemaah haji dihimbau untuk mematuhi aturan penerbangan internasional, salah satunya dengan tidak membawa air zam-zam, baik di bagasi maupun di kabin pesawat. Kami menghimbau, meminta kepada seluruh jamaah untuk tidak lagi memasukkan seperti air zam-zam ke dalam koper atau benda-benda lain yang menyebabkan berat dari kopernya itu berlebihan, karena memang sudah ada syarat-syarat tertentu terkait dengan barang bawaan. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengantarkan kita ke penghujung program Perjalanan Suci kali ini. Selalu perbarui terus informasi Anda seputar pelaksanaan ibadah haji dan pergerakan jemaah haji Indonesia 2026 oleh program ini. Wakil kru yang bertugas, saya Andromeda Ariza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif,
peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.